Pesta gol tumbangkan Burundi jadi ajang pembuktian punggawa Garuda, pelatih Burundi sampai kagum. Timnas Indonesia baru saja menghadapi Burundi. Dalam hal ini, pelatih Timnas Burundi Etienne mengaku sudah berusaha maksimal saat bersua dengan Garuda. Ia pun menyampaikan bahwa Burundi senang berada di Indonesia. Bahkan Timnas Burundi pun tidak masalah dengan adaptasi cuaca di Indonesia. Etienne sendiri menyebut bahwa Indonesia merupakan lawan yang menarik, di mana skuad Garuda dinilai dihuni oleh banyak pemain muda bertalenta, sehingga laga tadi berlangsung sengit. Sementara untuk jalannya pertandingan, di awal laga kedua tim langsung tampil menyerang. Bahkan Burundi langsung membuat ancaman, namun beruntung hal itu bisa diredam oleh bek Timnas Indonesia. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-7 memanfaatkan umpan silang dari Stefano Lillipali, Yacob Sayuri pun berhasil mencetak gol. Tak lama berselang, giliran Yacob Sayuri yang memberikan umpan kepada Stefano Lillipali. Kemudian giliran Didi Sulistiawan mencetak gol di menit ke-14 memanfaatkan umpan dari Rahmat Irianto. Setelah unggul 2 gol, Andak Alsus Sintayong sedikit memegang kendali permainan. Tak sampai di situ saja, jelang menuju akhir babak pertama, Rizky Ridho giliran mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan kemelut di mulut gawang Burundi. Tertinggal 3 gol pada babak pertama, para pemain Burundi pun tak ingin menyerah begitu saja. Mereka justru mampu bermain lebih lepas dan menekan pertahanan Timnas Indonesia pada awal babak kedua. Hal itu pun terbukti di mana 6 menit babak kedua baru dimulai, Burundi langsung memperkecil ketertinggalan. Setelah terciptanya gol itu, pemain Burundi seakan mendapatkan angin kedua hingga mampu memegang kendali permainan. Menanggapi situasi itu, Sintayong pun mencoba merotasi beberapa pemainnya. Keputusan itu pun berhasil usai serangan-serangan dari Burundi perlahan mampu diredam. Meski begitu, di 10 menit akhir laga, Burundi kembali memegang kendali permainan. Kendali terus digempur, trio lini belakang Timnas Indonesia yang diisi oleh Jordi Amat, Rizky Ridho dan Elkan Bagot mampu tampil disiplin. Hingga akhir laga kedudukan tak berubah untuk keunggulan Timnas Indonesia dengan skor 3-1. Deretan pemain Garuda Select yang patut dicoba Sintayong di Timnas Indonesia. Sejumlah nama pemain jebolan program Garuda Select sebetulnya masih layak mendapatkan kesempatan dari Sintayong untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U20 jelang Piala Dunia U20. Para pemain jebolan Garuda Select pun memang sudah terbukti mampu mencatatkan karir yang cemerlang baik saat kembali memperkuat klub ataupun berusaha menembus Timnas Indonesia U20. Dan berikut ini 3 pemain Garuda Select yang patut dicoba Sintayong di Timnas Indonesia U20. Pertama, Rafli Selang. Pemain pertama asal program Garuda Select yang patut mendapatkan kesempatan. Rafli sendiri menjadi salah satu gelandang andalan di program Garuda Select jilid kelima. Pada program ini dia pernah mencetak gol ke gawang Inter Milan U17. Bagi Rafli, ini merupakan pengalaman keduanya bermain untuk Garuda Select, di mana sebelumnya ia sempat ikut ambil bagian dalam program edisi yang keempat. Kedua, Ferre Murari. Apabila membutuhkan opsi pemain yang bisa menggantikan Justin Hubner di sektor pertahanan Timnas Indonesia U20, patut menjejak kualitas Ferre Murari. Bek tengah kelahiran 26 Juli 2005 ini memang punya pengalaman yang apik bersama Garuda Select, sebab dia sudah 2 kali mengikuti program ini. Selain jilid kelima, Ferre sebelumnya juga sempat mengikuti program jilid keempat. Pemain jebolan Akademi Bayangkara FC ini bisa menjadi opsi terbaru bagi Sintayong. Apalagi Ferre Murari sebetulnya sempat mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia U16 asuhan Bima Sakti pada medio 2020 silam. Ketiga, Muhammad Faiz Maulana. Pemain berusia 18 tahun ini berposisi sebagai striker. Saat bermain di program Garuda Select jilid keempat, Faiz Maulana merupakan rekan duet dari Hoki Caraka. Pemain yang kini bergabung dengan Bayangkara FC itu sempat menjadi pemain dengan kolektor gol terbanyak. Faiz memang patut mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan potensinya di skuad Timnas Indonesia U20. Miliki mimpi besar bersama Timnas Indonesia, Sintayong ingin diskusi lebih dengan Erick Thohir. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengatakan ingin berdiskusi lebih lama dengan Ketua Umum PSSI yang baru Erick Thohir. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku ingin membahas persoalan sepak bola bersama lebih mendalam.
Meski demikian, Sintayong memahami kesibukan yang dimiliki Erick Thohir saat ini. Pasalnya, Erick Thohir tidak hanya menjabat sebagai Ketum PSSI semata, melainkan juga memiliki amanah sebagai Menteri BUMN. Namun, Sin tampak sangat berharap bisa berdiskusi kembali dengan Erick Thohir untuk bertukar ide dan gagasan. Mengingat saat ini kualitas timnas Indonesia masih punya banyak catatan. Mungkin jika ada waktu nanti akan lebih mendalami percakapan kami agar bisa mengembangkan sepak bola Indonesia lebih baik. Jadi harus sama-sama berusaha. Terang Sintayong. Sementara Erick Thohir sendiri memiliki mimpi besar di mana timnas Indonesia mampu tembus peringkat 50 besar FIFA di tahun 2045. Tak sekedar omong kosong, Eto'o pun sudah mempersiapkan sejumlah rencana untuk merealisasikan hal tersebut. Kalau Indonesia punya mimpi 2045 menjadi negara maju ekonomi, ranking 45 besar dunia. Kami juga punya mimpi 2045 masa sepak bola Indonesia paling tidak masuk 50 besar, kata Erick Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan untuk bisa sampai ke mimpi itu memang tidaklah mudah. Oleh karena itu pihaknya akan bekerja keras sejak saat ini untuk mewujudkan mimpi besar itu. Erick Thohir pun mengatakan pihaknya akan membuat rancangan itu dengan matang dengan para pelaku sepak bola Indonesia, tentu saja termasuk Sintayong. Tujuannya adalah agar program tersebut bisa berjalan dengan baik.